Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisalatul Hadifah. Saya NIM 6 dari Prodi PBSI. Di sini saya akan menyampaikan materi pragmatik terkait dengan tugas UTS yang meliputi hakikat multidisipliner dalam pragmatik. Pragmatik menurut Morris 1960 mengatakan bahwa pragmatik merupakan disiplin ilmu yang mempelajari pemakaian tanda yang secara spesifik dapat diartikan sebagai cara orang yang menggunakan tanda bahasa dan cara tanda bahasa itu diinterpretasikan. Yang dimaksud orang menurut definisi tersebut adalah pemakaian tanda itu sendiri, yaitu penutur. Pragmatik mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama adalah bahwa pragmatik banyak dibicarakan oleh sejumlah disiplin akademik. Ciri yang kedua, pragmatik yakni kepastian untuk mempengaruhi perkembangan konseptual disiplin-disiplin ilmu yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang encoding, decoding, dan konteks. Yang pertama yaitu dalam encoding, pikiran diubah menjadi bentuk linguistik yang kemudian dapat menjalankan komunikasi. Jadi pada encoding, suatu informasi itu diterima penutur kepada lawan tutur, yaitu orang yang mengembangkan dan mengirim pesan. Yang kedua yaitu decoding. Decoding adalah proses mengubah komunikasi menjadi pemikiran, yaitu menerima dan mengelola suatu data yang diterima. Yang ketiga yaitu konteks. Kita tidak dapat mendapatkan definisi pragmatik yang lengkap bila konteksnya tidak disebutkan. Gagasan tentang konteks berada di luar penanggung-jawaban yang jelas seperti latar fisik, tempat yang dihasilkan suatu ujaran yang mencakup faktor-faktor linguistik, sosial, dan epistemis. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tindak tutur. Tindak tutur adalah bagian dari pragmatik. Tindak tutur adalah kegiatan seseorang menggunakan bahasa kepada mitra tutur dalam rangka mengkomunikasikan sesuatu. Jenis-jenis tindak tutur yang pertama yaitu tindak tutur lokusi, atau apa yang dikatakan adalah tindak tutur yang untuk menyatakan sesuatu. Misalnya, kakinya dua, pohon punya daun. Jenis-jenis yang kedua yaitu tindak tutur ilokusi, yaitu tindak tutur yang didefinisikan tindak tutur ilokusi sebagai sebuah tuturan selain berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu, dapat juga digunakan untuk melakukan sesuatu. Contohnya saja, saya tidak dapat datang. Kalimat itu oleh seseorang kepada temannya yang baru melaksanakan resepsi pernikahan anaknya tidak hanya berfungsi untuk menyatakan sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu, yakni meminta maaf karena tidak datang. Yang ketiga yaitu tindak tutur perlokusi menurut Austin Shirley, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan mengujarkan sesuatu, membuat orang lain percaya akan sesuatu dengan mendesak orang lain untuk berbuat sesuatu. Misalnya, tempat itu jauh. Selanjutnya yaitu materi implikatur. Implikatur adalah makna atau pesan yang tersirat dalam ungkapan lisan dan atau wacana tulisan. Kata lain implikatur adalah ungkapan secara tidak langsung, yakni makna ungkapan tidak tercermin dalam kosakata secara literal. Contoh dari implikatur yaitu dia orang Palembang karena itu dia pemberani. Pada contoh tersebut, penutur tidak secara langsung menyatakan bahwa sesuatu ciri pemberani disebabkan oleh ciri-ciri lain. Jadi orang Palembang, tetapi bentuk ungkapan yang dipakai secara konvensional berimplikasi bahwa hubungan seperti itu ada. Kalau individu itu dimaksud orang Palembang dan tidak pemberani, implikaturnya yang keliru tetapi ujarannya tidak salah. Selanjutnya materi relevansi deiksis. Teori relevansi adalah teori yang terdapat dalam kajian pragmatik yang berada di sebuah komunikasi. Di dalam komunikasi tersebut mengharuskan adanya kesesuaian yang ada di pertanyaan dan jawaban. Sedangkan menurut Grace, pengertian teori relevansi antara penutur dan mitra tutur hendaknya mematuhi prinsip kerjasama dengan baik dalam berkomunikasi. Contoh teori relevansi, misalnya percakapan yang terjadi antara dua anak pondok pesantren. Seseorang A, saya baru saja selesai mengaji, kabar gembira.
Seseorang B menjawab, kapan ibu datang? Prinsip kerjasama Grace itu melanggar maksim relevansi. Seharusnya seseorang B menjawab datang dengan relevansi, yaitu menanyakan kabar gembira apa yang terjadi pada seseorang A, bukan langsung bertanya kapan ibu datang. Itu kan belum tentu kabar gembiranya ibu datang ke sini. Materi selanjutnya yaitu deixis. Deixis yaitu berasal dari kata Yunani deiktikos, yang berarti hal penunjukan secara berlangsung. Kata yang bersifat deixis apabila sumber acuannya berpindah-pindah atau berganti-ganti tergantung penuturnya berada di tempat mana. Contohnya, seorang tamu yang berada di hotel tiba-tiba terdapat ketukan di pintunya dan bertanya "Who is there?" serta menjawab "It is me". Bagi tamu hotel ini tidak memperjelaskan siapa penuturnya karena menunjukkan pada seseorang yang bagi tamu tersebut juga tidak jelas. Jadi, ini adalah kata deixis, menunjukkan pada diri orang yang mengucapkan dan dapat menunjukkan kepada orang yang berbeda pula. Jenis-jenis deixis ada 4, yaitu yang pertama deixis orang atau deixis sosial, harus rujukan yang dinyatakan berdasarkan perbedaan yang mempengaruhi pembicaraan dan pendengaran. Misalnya, kami akan pergi berlibur bersama-sama. Yang jenis kedua yaitu deixis waktu, pemberian bentuk pada rentang waktu. Misalnya, Kamis yang lalu di desa saya telah melakukan pengecekan kesehatan pada orang tua. Jenis yang ketiga yaitu deixis tempat, pemberian bentuk pada lokasi dalam peristiwanya. Misalnya, di sini sopir mengeluh adanya wabah corona. Yang keempat yaitu deixis wacana. Deixis wacana ialah keterangan lanjutan mengenai sesuatu hal dalam wacana yang telah diberikan atau sedang dikembangkan. Misalnya, Ibu Suwarti datang untuk menjenguk anaknya yang berada di pondok pesantren itu dengan membawa makanan khas daerahnya. Materi yang selanjutnya yaitu praanggapan. Praanggapan menurut George Yule adalah sesuatu yang disumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan. Contohnya, terdapat percakapan antara seseorang A dan seseorang B, yaitu seseorang A, "Aku sudah membeli bukunya Pak Udin kemarin." Seseorang B menjawab, "Dapat potongan 30% kan?" Contoh percakapan tersebut menunjukkan bahwa sebelum tuturan 1A memiliki peranggapan bahwa B mengetahui maksud yang terdapat sebuah buku yang dituliskan oleh Pak Prabowo Pranowo. Jenis-jenis peranggapan. Yang pertama yaitu peranggapan eksistensial, adalah peranggapan yang menunjukkan eksistensi atau keberadaan atau jati diri referen yang diungkapkan dengan kata yang definit. Yang kedua, peranggapan faktif adalah peranggapan di mana informasi yang diperanggapkan mengikuti kata kerja dapat dianggap sebagai suatu kenyataan. Jenis yang ketiga yaitu peranggapan leksikal. Peranggapan leksikal dipahami sebagai bentuk peranggapan di mana makna yang dinyatakan secara konvensional ditafsirkan dengan peranggapan bahwa suatu makna lain atau yang dinyatakan dipahami. Jenis yang keempat, peranggapan non-faktif adalah suatu peranggapan yang diasumsikan tidak benar. Yang kelima yaitu peranggapan struktural yang mengacu pada struktur kalimat-kalimat tertentu telah dianalisis sebagai peranggapan secara tetap dan konvensional bahwa bagian struktur itu sudah diasumsikan kebenarannya. Hal ini tampak dalam kalimat tanya serta konvensional diinterpretasikan dengan kata tanya, kapan dan di mana sesudah dikatakan sebagai masalah. Jenis-jenis yang terakhir yaitu peranggapan konteks faktual, berarti bahwa yang diperanggapkan tidak hanya
tidak benar, tetapi juga merupakan kebalikan atau lawan dari benar atau bertolak belakang dengan kenyataan. Materi yang terakhir yaitu teori makna. Dalam teori makna ada pendekatan-pendekatan terhadap kajian makna. Yang pertama, pendekatan referensial. Pendekatan referensial yaitu pendekatan yang mempunyai makna sebenarnya atau kondisi kebenarannya. Yang kedua, pendekatan psikologis terhadap makna. Pendekatan psikologis mengatakan tata bahasa yang dikelola anak-anak tidak dapat dijelaskan anak-anak, tetapi anak-anak mencontohkan dari berbagai keadaan atau peristiwa yang dialaminya di lingkungan anak tersebut. Kemampuan dalam mengubah bahasa yang baik itu menjadi karakter dari seseorang, bahwa setiap orang memiliki kemampuan berbahasa yang berbeda-beda. Pendekatan sosial makna. Pendekatan sosial makna yaitu percakapan atau komunikasi sangat berperan penting dalam pragmatik antara penutur dan lawan tutur terhadap dieksis, peranggapan, implikatur, asumsi, dan konteks. Pengertian makna sebuah pendekatan 3 bagian. Makna sebuah pendekatan 3 bagian yaitu intuisi yang membentuk landasan teori referensial dan denotasional makna. Pendekatan referensial atau pendekatan psikologis terhadap makna, dan pendekatan sosial makna ketiga saling berkaitan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.